adik ini pemain Persib, sing sabar ya. Kang Atep, ada Kang Dias Angga, dan juga ini pemain muda potensi asli putra daerah dari Garut, adiknya Jainal Arif, Kang Yandi Sofyan. Seperti dikemukakan tadi oleh Ustadz Agus Al-Muhajir sebagai pembawa acara, bahwa saya mewakili dari rekan-rekan komunitas Bobotoh. Perkenalkan sedikit untuk Bobotoh Takwa ini adalah komunitas pecinta Persib. Sebab namanya Bobotoh, walaupun dari kata Sunda artinya pendukung, tetapi sudah identik dengan yang namanya Persib. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini sudah tahu siapa, apa, dan bagaimana itu Persib. Ya teh kunaon digembok, padahal niat balik sholat. Ketika berbicara ada seorang warga, da Bobotoh mah lain rek sholat, ngaruksak, punten, WC itu balau air pesing ketika ada Bobotoh ke sana. Dari sana kita punya cita-cita ingin mengubah citra negatif dari Bobotoh itu. Makanya kita hadir walaupun minoritas, tapi insya Allah kita berjuang bersama-sama bahwa Bobotoh juga ada yang insya Allah takwanya. Amin, insya Allah. Nah, kehadiran, kerelaan, kebeningan hati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semua yang hadir untuk menghadirkan hati kita, apalagi ini bulan Ramadan, salah satu waktu ijabahnya doa, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan yang sekarang sedang menimpa sepak bola Indonesia, juga nanti pemain Persib akan bercerita mungkin sedikitnya bagaimana kondisi ketika PSSI pemerintah dalam hal Menpora membekukan PSSI, kompetisi tidak bergulir. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia melalui sepak bolanya ke depan bisa berprestasi. Amin, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini satu kehormatan buat kami bisa berada bersama Ibu Wali Kota dan ibu-ibu majelis taklim untuk menghadiri satu roadshow tausiah dari Agim nanti. Barangkali setelah juara kemarin tahun 2014, bulan apa sih? Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena saya yakin ibu-ibu juga turut mendoakan kami ketika kami meraih juara kemarin, dan doanya sangat terasa sehingga kami bisa meraih juara kompetisi ESL tahun 2014 setelah katanya 19 tahun kami menanti atau kita menanti juara yang tidak pernah kunjung datang. Kemudian tadi ditanya soal
kisruh sepak bola sekarang yang terjadi. Barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak juga mengikuti perkembangannya, bahwa sekarang memang sepak bola Indonesia lagi dirundung kelesuan gitu ya, dirundung satu ujian barangkali. Bahkan buat kami betul-betul buat kami pelaku sepak bola lapangan, para pemain Persib ini sangat-sangat shock menerima kenyataan ini karena memang tidak diduga sebelumnya. Jadi otomatis praktis Bu, selama sudah hampir 1 bulan ini kami vakum, tidak ada kegiatan. Setelah terakhir kami bermain lawan Kids FC dari Hong Kong, setelah itu kami tidak ada kegiatan lagi seiring dengan dibukukannya PSSI dan jatuhnya suspend dari FIBA. Untuk itu kegiatan kami pun sudah tidak ada kecuali ketemu dengan para pemain di ajang seperti begini ataupun mungkin di buka-buka bersama. Kita sudah 8 hari dalam bulan puasa ini, sudah 3 kali barangkali kita berkumpul dalam acara buka bersama. Paling itu yang bisa kami lakukan Bu. Selebihnya mungkin kami juga berharap tadi sudah ngobrol di dalam dengan Ibu Wali Kota, undanglah kami Bu untuk melakukan buka bersama supaya kami tetap bisa berkumpul dengan teman-teman, karena kalau tidak begini agak sulit Bu, karena memang sekali lagi kami tidak ada kegiatan. Untuk itu kami sekali lagi hanya ingin mohon doanya kepada ibu bapak sekalian, seperti yang disampaikan Pak Dede juga tadi, mudah-mudahan kisruh sepak bola yang terjadi di negeri kita ini segera berakhir, terutama dari dua kubu, dari pihak pemerintah dan pihak PSSI, supaya melihat kejadian ini, melihat kebutuhan orang banyak, terutama pelaku sepak bola di lapangan, teratasi gitu masalahnya, sehingga kami kemarin bisa eksis, kompetisi bisa berjalan lagi. Jangan sampai Persib ini menjadi juara pertama di Liga Pertama. Amin. Kemudian sekarang juara terakhir, artinya jangan sampai kompetisi tidak digulirkan kembali. Itu harapan yang tidak kita inginkan barangkali. Untuk itu sekali lagi ya, kami hanya memohon doa restu dari ibu bapak sekalian, semoga kisruh sepak bola yang terjadi segera berakhir. Mungkin saya hanya sedikit bercerita saja bahwa alhamdulillah berkat doa seluruh komunitas Persib, Boboto, Bapak Ibu semuanya, Persib Bandung telah menjadi juara Liga Indonesia, Liga Super, kemudian juga telah mewakili Indonesia di dalam laga AFC. Tentunya barangkali Bapak Ibu mengikuti perkembangan terkini tentang kondisi sepak bola Indonesia. Jadi pada dasarnya kami dari PT PBB tidak tinggal diam, bahwa yang tadi Pak Janur sudah sampaikan, bagaimana caranya pemain Persib ini sudah hampir 1 bulan tidak bermain bola. Intinya adalah bahwa kami sedang mencari, mengupayakan semacam format atau mengkomunikasikan dengan yang terkait supaya bisa mengikuti sebuah turnamen. Tentunya turnamen ini barangkali saat ini yang kira-kira bisa dalam arti dipahami oleh pihak pemerintah, kemudian juga BOPI dan juga PSSI. Langsung ini teh ceramahnya. Ini pemain Persib, sing sabar ya. Jadi kupu-kupu yang indah, senang lihat warna-warni kupu-kupu. Nah, kita teh aslinya mah menjijikan, hanya nggak ngaku. Takbun itu adalah orang yang indah akhlaknya. Acungkan tangan, Bapak. Oh, itu kok ada yang nggak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Jawab. Bu, kalau hargai suami, ibu dihargai anak, sebab Allah masih nutupin aib dan dosa. Kira-kira seperti apa pemain Persib kita hadirin? Horor.
sama. Baru ingin, aslinya saya berdiri di sini dan didengar cuma satu sebabnya. Sebab Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib-aibnya, dosa-dosanya, masa lalunya, kekurangannya. Jadilah saya dihargai orang. Makanya jangan bangga kalau dihormati, dihargai, itu udah aslinya mah gak pantas ya. Jijik, Allah teh bener-bener Maha baik. Nah Allah, karena tobat kita kurang di bulan Ramadan, karena amal kita kurang bagus, maka Bu, Pak, harusnya kita tuh di dunia ini selalu mikir gimana saya supaya selamat di akhirat. Dan mau ngapain di dunia banyak yang muji, di akhirat direbus, betul? Nah inilah Ramadan. Harusnya dari 3 kali makan jadi 2 tuh harus berkurang berat badan kita, betul? Ya, jadi orang yang bisa menjaga yang di antara Bu, Pak, kurang saum ngomong yuk, saum dari bicara dosa. Cep. Benar, manfaat secukupnya. Kata-kata itu hanya 7%. 38% itu adalah nada. Pasti nggak percaya, walaupun aku cinta padamu. Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi maaf ya Bu, saya lihatin Bu, punten ya Bu ya, anak kuat, lahir dari ibu yang kuat, berdiri lah. Yang salah dari omongan itu, segitu ramahnya, segitu sopannya, segitu mentari. Ini ciri orang yang cerdas. Jangan banyak mikirin yang tidak perlu dipikirkan, dan jangan sibuk ngurusin yang bukan urusannya. Saum apalagi di bulan Ramadan, saum marah. Ayo nu galak deh dia deh. Bu, marah. Suatu saat di zaman Umar bin Khattab, dengerin Pak, ada istri ngambek sama suami. Suaminya tersinggung, kamu ngambek sama. Kalau ibu sore nanti mau buka, dilihat berapa yang nancep. 80. Kalau ibu mau tobat, minta maaf, hati-hati jangan ada yang mencuri hati kita dari Allah. Sebab yang menjamin rezeki kita siapa? Nah, yang membahagiakan kita, yang tadinya mau ketabrak beca jadi pedagang beca. Yang kedua, dosa bisa berguguran. Dan yang anehnya lagi, ibu bisa berlipat rezekinya. Caranya gampang, sisa uang, hanya sisa yang boleh dimasukin ke sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Marilah kita kenang ibu dan bapak kita. Dulu 9 bulan kita dirahin ibu. Ibu bahagia sekali. Ayah juga begitu. Ingatlah dulu waktu ibu sedang hamil, berjalan berat, duduk sulit, tapi tidak pernah mengurangi bahagianya. Makan susah. Kenanglah waktu kita akan dilahirkan ke dunia, sakit tiada parah, sudut antara hidup dan mati, bersimbah darah, bersimbah keringat dan air mata, mempertaruhkan hidupnya. Tapi melihat kita lahir, bahagia tak terperi, kita didekat, diciumi, dipeluk. Jadi pemimpin yang jadi contoh kebaikan dan bisa mengantarkan kita lebih baik dalam pandangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua jajaran dan Kang Agus Muhajir, terima kasih ya. Bapak Ibu terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di NKFM ya.